Salam, puji Tuhan, saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan kami, Gereja Allah Baik, Jemaat Daat di Surabaya. Kita masuk dalam program ibadah online hari ini. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita sama-sama satukan hati, kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu Tuhan. Kami percaya hidup kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Pimpin setiap jalan hidup kami dan berkati dalam setiap usaha kami semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau luar biasa mengasihi kami. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudariku, seringkali kita mendengar atau menjumpai ada peperangan, ada permusuhan, bahkan ada perselisihan, dan seringkali juga ada pertengkaran, dan seringkali juga kita mengetahui banyak terjadi perceraian, kebencian, balas dendam di dalam kehidupan setiap manusia. Hari ini kami akan memberikan apa sih salah satu penyebabnya kok bisa terjadi hal yang buruk dalam kehidupan setiap manusia. Saya akan berikan coba satu hal, pengertian tentang hidup menurut kehendaknya Tuhan. Saya akan beri tema untuk saat ini adalah tema kesabaran. Kehidupan ini harus memiliki kesabaran. Saya akan bahas dengan dari atau sudut pandang Alkitab. Betulkah sabar itu ada di dalam Alkitab? Benarkah kita diwajibkan untuk hidup sabar? Adakah dasar sabar, pengertian kesabaran di dalam Alkitab? Mari saya akan bawa Anda untuk mengetahui tentang dasar kesabaran yang harus dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Kita sama-sama buka di dalam Mazmur pasal 145 ayat yang ke-8 sampai ke-9. Demikian firman Tuhan. Mazmur 145 ayat 8 dan 9. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Jadi pengertian hidup sabar ada dasarnya. Makanya sekarang saya bawa Anda untuk mengerti tentang hal kesabaran menurut dasar Alkitab. Bahwa kesabaran itu memang diwajibkan untuk anak-anak Tuhan. Karena sabar itu adalah hal yang terbaik untuk dilakukan. Dikatakan di situ Allah itu panjang sabar. Allah itu memiliki kesabaran tidak terbatas, tidak ada komanya, tidak ada titiknya. Pengertian panjang sabar adalah unlimited. Nah, Anda dan saya diciptakan oleh Tuhan, paling enggak kita memiliki kesabaran. Tetapi seringkali anak-anak Tuhan tidak menghiraukan bahwa dirinya memiliki kesabaran. Apa pengertian kesabaran? Ada 3 hal yang akan saya berikan untuk Anda. Pengertian sabar adalah pertama, kemampuan untuk menahan emosi atau keinginan. Dan pengertian yang kedua adalah kemampuan hidup di dalam keadaan yang sulit tanpa mengeluh. Yang ketiga adalah kemampuan untuk menahan atau mengendalikan diri. Itulah pengertian sabar. Berapa banyak anak-anak Tuhan tidak mengerti bahwa kesabaran itu sudah ada di dalam hidupnya. Seringkali kita tidak merasakan, bahkan tidak mengerti. Ayo, di dalam program ini, baik Anda yang melihat maupun yang mendengar, saya tekankan kepada Anda bahwa Anda itu memiliki kesabaran karena Anda diciptakan oleh Allah. Allah panjang sabar. Demikian juga Anda pun memiliki kesabaran.
Pergunakan itu. Pakai pengertian saudara. Kalau Anda merasa hari ini tidak ada rasa sabar di dalam hati Anda, pakai pengertian ini. Mungkin Anda nggak tahu bahwa Anda memiliki kesabaran. Mungkin Anda nggak mengerti tentang hal kesabaran. Tetapi hari ini, kalau Anda betul-betul mengerti, ayo buang segala keangkuhan saudara. Bawa kesabaran itu di dalam hidup Anda. Bawa kesabaran itu untuk menemani Anda di dalam hidup Anda. Anda dan saya memiliki kesabaran. Kesabaran diberikan kepada Anda dan saya. Tergantung Anda. Bagaimana penerimaan Anda? Anda mau tetap sabar atau enggak? Tetapi sabar itu ada dasarnya, yaitu di dalam Alkitab, bahwa Allah itu panjang sabar, demikian juga Anda memiliki kesabaran. Di dalam Perjanjian Baru pun Rasul Paulus menekankan juga bahwa kita harus hidup sabar. Pahami ini saudara. Bisa Anda buka di dalam Roma pasal 12 ayat 12. Dikatakan di situ, bersabarlah menghadapi cobaan apapun. Hiduplah dengan kesabaran. Buatlah hidup Anda untuk sabar. Sabar itu enak loh saudara. Mungkin Anda berpikir, Pak, bagaimana caranya bisa hidup sabar? Saudaraku yang terkasih, saudaraku, sabar ini ada dasarnya. Dan Rasul Paulus pun memperingatkan kepada kita untuk hidup sabar. Ayo bisa buka Anda di dalam Roma pasal 12. Roma pasal 12 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Rasul Paulus pun mengajarkan kepada kita untuk bersabar. Karena bersabar ini adalah jati diri anak-anak Tuhan. Alangkah indahnya dan alangkah baiknya anak-anak Tuhan memiliki kesabaran dan dilakukan dalam setiap kehidupan. Ayo saudara-saudariku yang terkasih, belajar hari ini. Terapkan hidup sabar di dalam hidup Anda. Kapan lagi kita hidup sabar? Kalau Anda tidak menjalankan hidup sabar dalam kehidupan Anda akan terbebani. Kenapa? Kalau Anda tidak ada kesabaran, hidup Anda akan dipenuhi dengan sakit hati, hidup Anda akan dipenuhi dengan kebencian, hidup Anda akan dipenuhi dengan keburukan-keburukan. Karena apa? Karena di sekeliling Anda, karena di sekitar Anda, banyak cobaan dan godaan yang membuat Anda untuk sakit hati. Makanya hiduplah sabar di dalam hidupmu. Bawa kesabaran itu untuk menghindari keburukan, untuk menghindari kebencian, untuk menghindari balas dendam di dalam hidupmu. Ayo. Ketika engkau memiliki kesabaran, engkau memiliki kemampuan untuk bertahan. Buat hatimu hari ini untuk fokus menghadapi hidup ini dengan kesabaran. Tanpa kesabaran, hidup Anda tidak akan memiliki kedamaian. Sedikit ada masalah, sedikit ada problem, sedikit ada hujatan, engkau akan marah. Tetapi ketika engkau sudah memiliki kesabaran, anggap itu sebuah godaan sepintas. Saudaraku yang terkasih,
dimanapun Anda berada saat ini, buatlah hidupmu dan tanamkanlah kesabaran itu di dalam hatimu. Supaya apa? Supaya engkau tidak putus asa menghadapi hidup ini. Salah satu ciri anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, harus memiliki sabar. Loh iya tak Pak? Oh iya. Ini salah satu ciri anak-anak Tuhan, atau salah satu ciri pelayan-pelayan Tuhan itu harus memiliki kesabaran. Mau buka ayatnya? Ayo kita buka di dalam 2 Korintus. 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Demikian saya bacakan untuk Anda. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan. Salah satu ciri anak-anak Tuhan atau pelayan-pelayan Tuhan itu adalah sabar. Mungkin Anda baru dengar ya. Oh iya. Berarti itu cirinya pelayan-pelayan Tuhan. Mungkin Anda juga berpikir, lupa aku bukan pelayan Tuhan. Tapi dengar saudaraku, pelayan Tuhan didasari oleh anak-anak Tuhan. Tanpa anak-anak Tuhan tidak ada pelayan-pelayan Tuhan. Anda dan saya adalah anak-anak Tuhan. Ketika engkau percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, maka kau sudah diberi kuasa untuk menjadi anak-anaknya. Yohanes pasal 1 ayat 12 dikatakan demikian. Ayo, miliki kesabaran di dalam hidup Anda. Ketika Anda sudah menjalankan ini, maka ciri khas Anda muncul bahwa engkau adalah pelayan-pelayan Allah, bahwa engkau adalah anak-anak Allah. Ini salah satunya. Berapa banyak Anda yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, tapi kehilangan kesabaran? Ayo berbalik kembali, miliki kesabaran, karena itu adalah cirimu bahwa engkau adalah anak-anak Allah. Sabar dalam hidup ini, sabar menghadapi cobaan, sabar menghadapi masalah, sabar menghadapi intimidasi. Engkau akan terlepas, engkau akan terbebas dari segala beban dalam hidup. Segala beban kebusukan, segala beban keburukan, segala beban kebencian, segala beban balas dendam akan hilang ketika engkau sudah memiliki kesabaran. Hari ini, buat hatimu, katakan dalam dirimu, aku sekarang memiliki kesabaran. Akan kubuang segala iri hati, akan kubuang segala kebencian, akan aku buang segala dendam, karena aku hari ini memiliki kesabaran. Katakan di dalam hatimu, yes, aku sabar sekarang. Puji Tuhan, kalau itu Anda lakukan, berarti Anda terbebas, berarti Anda terlepas dari segala kebencian di dalam hidup Anda. Anda bertanya, Pak, bagaimana Pak caranya supaya aku bisa sabar? Saya ingin Pak hidup sabar. Aku sudah lelah. Aku sudah tidak mau Pak hidup dalam emosi. Aku tidak mau Pak hidup dalam kemarahan. Aku tidak mau Pak hidup dalam balas dendam. Tapi hari ini Pak, setelah mendengar program ini, aku ingin hidup sabar. Saya akan beritahu kepada Anda. Ada 2 sikap yang harus kita lakukan supaya kita bisa hidup sabar. Puji Tuhan, ada 2. Ayo, terapkan sikap ini di dalam hidup. Sikap pertama adalah merendahkan hati. Ini caranya supaya kita bisa memiliki kesabaran dalam hidup ini.
Yang pertama adalah merendahkan hati. Kalau Anda bisa merendahkan hati, Anda bisa memiliki kesabaran. Dan saya kasih tahu juga, apa sih pengertian merendahkan hati itu? Merendahkan hati itu adalah pengertian seseorang yang memiliki kesadaran. Itu namanya merendahkan hati. Hari ini kalau engkau berpikir, ya aku mau merendahkan hati bagi diriku dan bagi orang lain, maka engkau memiliki kesadaran. Kesadaran untuk apa? Kesadaran untuk berbuat benar. Kesadaran untuk apa? Kesadaran untuk membenci keburukan. Kesadaran apa? Kesadaran untuk membenci segala yang jelek-jelek. Nah, ini sikap pertama untuk hidup sabar adalah memiliki kerendahan hati. Ayo kita buka yuk ayatnya. Ayatnya ada di dalam Efesus. Efesus pasal yang keempat, ayat yang kedua sampai ketiga. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Kalau Anda tidak bisa merendahkan hati, maka Anda tidak akan bisa hidup sabar. Tidak akan bisa hidup lemah lembut, tidak akan bisa hidup bersekutu dengan sesama, tidak bisa hidup di dalam damai sejahtera. Belajar hari ini hidup dengan kerendahan hati. Kalau ini terbaik untuk Anda, lakukan. Kalau Anda mulai sadar, buatlah itu dalam hidup Anda. Lakukan. Ini sikap yang pertama yang harus dikerjakan, yaitu rendah hati. Dan pengertian rendah hati adalah memiliki kesadaran. Puji Tuhan. Ini adalah sikap yang pertama. Sikap yang kedua apa? Sikap yang kedua adalah menghindar. Jika saat ini Anda mengalami problem yang membuat Anda terdesak, yang membuat Anda terjepit, menghindar. Itu sikap yang kedua. Bisa Anda buka dalam Matius. Kita akan belajar dari Tuhan Yesus sendiri. Matius pasal yang ke-12. Matius pasal yang ke-12. Ayat ke-14 sampai ke-15. Yesus Tuhan kita tahu bahwa ini tidak benar. Kalau Tuhan Yesus waktu itu tidak memiliki kesabaran, Tuhan Yesus tidak akan menghindar. Kata menghindar bukan karena takut. Kata menghindar karena tidak berani, no. Kata menghindar termasuk kata untuk menghilangkan perselisihan, untuk menghilangkan segala keburukan. Lebih baik menghindar. Ini adalah sikap yang kedua. Ayo saya bacakan untuk Anda. Matius pasal 12 ayat ke-14 sampai ke-15. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh Yesus, tetapi Yesus mengetahui maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikut Yesus dan Ia menyembuhkan mereka semuanya. Yesus Tuhan kita menyadari untuk apa meladeni orang-orang Farisi. Lebih baik menyingkir atau menghindar. Karena apa? Masih ada tugas yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan masih bisa menyembuhkan. Dan banyak murid-muridnya yang tetap mengikut Dia. Dan banyak murid-muridnya yang bersama-sama Dia. Saudaraku yang terkasih, perselisihan apapun yang engkau hadapi saat ini, masalah apapun yang engkau hadapi saat ini dengan seseorang, lebih baik Anda menghindar. Menghindar bukan karena takut, menghindar bukan karena berani,
untuk bisa berbuat buruk, tidak. Menghindar itu untuk menjaga situasi supaya tidak lebih buruk. Orang mungkin berpikir, menghindar, nggak berani ya? Nggak. Pengertian menghindar di sini adalah membatasi gerak kejahatan yang bisa terjadi. Jika Anda menghindar dan mulai berpikir positif dan mulai melakukan yang baik, maka keburukan tidak akan terjadi. Maka perselisihan tidak akan terjadi. Jadi dua sikap ini yang harus Anda lakukan untuk bisa hidup sabar. Yaitu apa? Pertama, rendah hati. Yang kedua, menghindar. Puji Tuhan. Dan saya berdoa untuk Anda. Supaya Anda yang mendengar, supaya Anda yang melihat, supaya Anda bisa melakukan ini. Anda anak-anak Tuhan, Anda pelayan-pelayan Tuhan. Sebaik-baiknya harus memiliki kesabaran di dalam hidup ini. Sekarang, berkat apa yang dimiliki oleh orang-orang yang memiliki kesabaran? Berkat apa? Saudaraku yang terkasih, jika engkau bisa melakukan kesabaran di dalam hidup Anda, maka ada berkat bagimu. Tuhan selalu menyediakan berkat bagi orang-orang yang mentaati firman-Nya. Tuhan selalu memberikan berkat bagi orang-orang yang memiliki hidup sabar. Dan saya tekankan kembali, sabar adalah salah satu ciri anak-anak Tuhan, salah satu ciri pelayan-pelayan Tuhan. Ayo, Anda yang tidak mengerti tentang hal kesabaran, hari ini tanamkan kesabaran itu dalam hidup Anda, supaya Anda terbebas dari balas dendam, supaya Anda terbebas dari kebencian, supaya Anda terbebas dari sakit hati. Tanamkan kesabaran itu dalam Anda. Ada 4 berkat yang diberikan oleh Tuhan kepada Anda yang memiliki kesabaran. Apa saja berkatnya? Mungkin Anda berpikir, ya Pak, aku kepingin berkatnya Pak. Dan hari ini aku mulai belajar sabar Pak. Dan aku ingin sabar sampai mati. Ya betul, sabar itu sampai mati. Jangan hari ini sabar, besok enggak sabar. Kok demikian Pak? Iya, ketika Anda masih berpikir dan punya kesadaran bahwa Anda adalah anak-anak Tuhan, bahwa Anda adalah pelayan-pelayan Tuhan, maka sabar itu harus Anda lakukan. Ketika engkau melakukan ini, engkau memiliki 4 berkat. 4 berkat diberikan untuk Anda oleh Tuhan. Berkat yang pertama adalah hidup Anda itu ditinggikan. Kalau Anda saat ini dihina oleh sahabatmu, kalau Anda saat ini diintimidasi oleh saudara-saudaramu, Anda merasa dilemahkan, Anda merasa dihinakan, dengar saudaraku, engkau di mata Tuhan ditinggikan, engkau di mata Tuhan memiliki kemuliaan, engkau di mata Tuhan dihargai. Tetap sabar, maka hidupmu akan ditinggikan oleh Tuhan. Berkat yang kedua adalah dipelihara. Jangan takut menghadapi kehidupan. Tuhan ada di dalam hidupmu. Dan Tuhan ada selalu untuk memberkatimu. Engkau tidak akan kelaparan. Engkau tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan. Saudaraku yang terkasih, hidupmu pasti diberkati oleh Tuhan. Engkau tidak akan kesusahan, engkau tidak akan kekurangan. Apapun yang menjadi kebutuhanmu, Tuhan sanggup mencukupkannya. Ada di mana Pak ayatnya? Ayo kita buka di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 6 sampai 7.
1 Petrus pasal yang kelima. Demikian firman Tuhan. Ayat yang ke-6 dan 7. Saya bacakan untuk Anda semuanya. Firman Tuhan demikian, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Rendahkan hatimu. Ketika engkau memiliki kerendahan hati, kesabaran itu ada di dalam hidupmu. Berkat Tuhan terus mengalir dalam hidupmu. Hidupmu ditinggikan, hidupmu dipelihara. Apapun yang terjadi dalam hidupmu saat ini, jangan engkau takut. Tetap percaya kepada Tuhan, tetap taati firman-Nya. Mungkin Anda berpikir, itu loh Pak, banyak orang-orang yang menghina aku Pak. Itu loh Pak, banyak orang-orang yang melakukan keburukan dalam hidupku Pak. Nasihat saya, tetaplah sabar. Loh enak Pak, aku disakiti loh Pak. Sabar bagaimana Pak? Dengar saudaraku, Anda memiliki pembela, Anda memiliki penolong, namanya Tuhan Yesus yang sanggup menolong Anda. Tetap sabar. Tuh ada tuh Pak ayat. Ada, Anda buka dalam Ibrani pasal 10 ayat 30. Pembalasan itu milik Tuhan. Anda tidak berhak membalas kepada orang yang telah berbuat jahat kepada engkau. Serahkanlah masalahmu, serahkanlah kepada Tuhan, maka Tuhan sanggup melakukan pembalasan bagi orang-orang yang sudah melakukan keburukan di dalam hidup. Ibrani pasal 10 ayat 30. Jangan engkau membalas, biarlah Tuhan saja yang membalas orang-orang yang telah berbuat jahat kepada. Berkat pertama tadi apa? Ditinggikan. Berkat yang kedua dipelihara. Nah, berkat yang ketiga adalah engkau dibela oleh Tuhan. Musuh-musuhmu akan ditaklukkan. Musuh-musuhmu tidak akan bisa menyakitimu, karena Tuhan yang melakukan perbuatan-perbuatan dahsyat di dalam hidup Anda. Dan berkat yang keempat adalah engkau dikasihi Tuhan. Siapa nggak senang dikasihi Tuhan? Semuanya pasti senang dikasihi Tuhan. Tuhan itu sangat luar biasa. Ada Pak ayatnya? Ada. Ini berkat yang ketiga dan keempat. Yakobus pasal 4 ayat 6. Ayo saya bacakan untuk Anda. Yakobus pasal 4 ayat 6, demikian firman Tuhan. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang-orang yang congkak, tetapi mengasihi orang-orang yang rendah hati. Anda memiliki kerendahan hati. Karena tanpa kerendahan hati tidak ada kesabaran. Saya percaya ketika Anda mulai menyadari tentang kerendahan hati dan mulai menyadari untuk berbuat sabar, dengar saudaraku, 4 berkat ini menjadi milikmu. Berkat pertama, engkau ditinggikan oleh Tuhan, engkau dihargai oleh Tuhan. Berkat yang kedua, hidupmu dipelihara. Berkat yang ketiga, musuh-musuhmu dihalau, engkau dibela oleh Tuhan. Berkat yang keempat, engkau dikasihi oleh Tuhan. Haleluya. Apapun yang terjadi di dalam hidup Anda, ayo tetap sabar. Sabar ya, sabar. Jangan kau berputus asa. Serahkanlah semuanya kepada Tuhan. Sebagai ayat yang terakhir, ayo kita sama-sama buka di dalam Ibrani pasal 4 ayat 12 sampai ke 13. Ibrani pasal yang keempat, ayat yang ke-12 sampai yang ke-13.
Demikian firman Tuhan. Sebab firman Allah itu hidup dan kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Yang ke-13, dan tidak ada suatu makhluk apapun yang tersembunyi di hadapan Tuhan, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus, apa saudaraku? Memberikan pertanggungjawaban. Hidup kita pada akhirnya nanti harus dipertanggungjawabkan. Ayo hari ini mulai Anda berbuat baik. Ayo mulai hari ini tanamkan kesabaran di dalam hidup Anda. Buang masalah-masalah buruk dalam hidupmu. Buang kebencian, buang sakit hatimu, buang balas dendammu. Berpaling kembali kepada Tuhan. Berikan hidupmu untuk Tuhan dan tanamkan kesabaran itu di dalam dirimu. Pilihan ada di tangan Anda. Kalau engkau belajar hari ini, ayo mumpung masih ada kesempatan, belajar hidup sabar. Karena segala sesuatu nanti pada akhirnya dipertanggungjawabkan. Kita tidak akan bisa lepas dari hal itu. Berapa banyak hari ini saudara yang rindu untuk hidup di dalam kesabaran. Anda bisa buka hatimu. Anda bisa katakan dalam dirimu. Katakan, Tuhan, aku ingin hidup sabar. Tuhan, aku ingin menghilangkan segala kebencianku. Tuhan, aku ingin menghilangkan segala sakit hatiku. Tuhan, aku ingin menghilangkan segala belas dendamku. Jika demikian yang ada di dalam hidupmu, Tuhan akan menolongmu, dan Tuhan akan membebaskan, dan Tuhan akan menjamamu menjadi manusia yang baru. Tutup mata Anda. Saya akan berdoa untuk Anda. Anda bisa pegang dadamu. Katakan, ini aku Tuhan. Tuhan, Kau melihat setiap hati anak-anak-Mu Tuhan. Anak-anak-Mu yang rindu diubahkan hidupnya Tuhan. Tolonglah Tuhan Yesus. Jamalah mereka Tuhan. Buat hidupnya Tuhan. Buat hidupnya Tuhan. Kembali berserah kepadamu. Buatlah hidupnya Tuhan penuh dengan kesabaran. Pimpin langkah mereka Tuhan. Dalam nama Yesus, segala kebencian, segala keburukan, segala sakit hati, maupun segala dendam pribadi yang ada di dalam hidupnya Tuhan, lepaskan Tuhan. Gantilah dengan sukacita dari-Mu Tuhan. Gantilah dengan damai sejahtera dari-Mu Tuhan. Gantilah Tuhan dengan kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan Tuhan seluruh anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah Engkau saja yang campur tangan atas mereka semuanya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.